Teman-teman, sebelum Kak Reni bercerita, silahkan semuanya subscribe di Reni Bengu TV supaya channel ini tetap ada dan teman-teman semuanya bisa terus mengikuti cerita-cerita, kisah dari Kak Reni, dan Kak Reni juga semakin semangat di dalam membuat video-video storytelling selanjutnya. Ikuti kisah hari ini. Yuk, teman. Tidak lama setelah peristiwa itu, banyak orang ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus berbicara tentang Allah. Orang yang meminta Yesus sembuhkan juga semakin banyak. Mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi. Dari desa ke desa, dari kota sampai perbatasan negeri. Bahkan sampai Yesus kembali lagi. Kita perlu istirahat, kata Yesus kepada murid-muridnya pada suatu hari. Kemudian mereka menyeberangi Danau Galilea dengan sebuah perahu kecil. Mereka ingin bermalam dan beristirahat untuk sementara waktu di bukit seberang danau. Namun, orang-orang sangat ingin bertemu Yesus. Mereka mengikutinya di sepanjang tepi danau. Bahkan sampai di seberang danau, hanya untuk menemui Yesus. Yesus sudah lelah. Namun, ketika ia melihat banyak orang mengikutinya sampai ke atas bukit, Yesus pun berhenti. Mereka seperti domba tanpa gembala, kata Yesus kepada murid-muridnya. Mereka perlu seseorang untuk menunjukkan jalan hidup yang benar kepada mereka. Maka, Yesus pun mengajar mereka. Allah mengasihimu, ucap Yesus. Ia tahu apa yang terbaik untukmu. Hal yang paling mustahil sekalipun dapat terjadi jika engkau percaya kepadanya. Banyak hal yang Yesus ajarkan. Ia mengajar dari pagi sampai petang. Orang-orang itu pun mulai merasa lapar. Filipus, Yesus memanggil salah seorang muridnya. Di manakah kita bisa membeli makanan untuk orang-orang ini? Filipus pun tertawa. Ada lebih dari 5.000 orang di sini, Guru. 5.000 laki-laki, belum yang wanita dan anak-anak. Perlu waktu 6 bulan untuk mengumpulkan uang supaya dapat membeli makanan bagi orang sebanyak ini.
Kemudian Andreas, saudara Petrus, bicara. Yesus, ada seorang anak lelaki yang punya sedikit makanan. 5 roti dan 2 ekor ikan. Tidak banyak, tapi ini dapat menjadi awal yang baik. Ya benar. Yesus bergumam sambil menggosok-gosokkan tangannya, seakan siap memulai sebuah tugas. Kalian suruhlah orang-orang ini duduk dalam kelompok-kelompok kecil. Katakanlah kita akan makan bersama. Para murid Yesus memandangi Yesus. Mereka juga melihat makanan anak kecil yang hanya sedikit. Mereka mengamati kerumunan orang yang begitu banyak. Kemudian mereka saling menatap sambil mengangkat bahu, tanda tak tahu. Baiklah, mereka pun menurut kata-kata Yesus. Apapun yang guru katakan, kami akan lakukan. Yesus tersenyum sambil memperhatikan para muridnya pergi mengatur orang banyak. Kemudian, Yesus menegakkan tangannya bersyukur kepada Allah atas makanan itu. Yesus mengucap syukur kepada Allah atas makanan itu dan mulai memecah-mecahkan roti menjadi potongan-potongan kecil. Para murid-murid terkejut. Mereka terkejut. Ternyata ada banyak makanan untuk kelompok yang pertama. Demikian juga kelompok kedua. Demikian juga kelompok yang ketiga. Bahkan untuk kelompok-kelompok lainnya. Masih ada banyak makanan untuk tiap-tiap orang. Bahkan masih tersisa makanan sebanyak 12 bakul yang bisa dibawa pulang. Orang-orang menepuk-nepuk perutnya kekenyangan. Aduh, kenyang sekali. Mereka susah payah berdiri. Mereka menyeka rema-rema yang menempel di mulutnya. Bahkan beberapa orang sampai bersendawa. Saking kenyangnya. Para murid Yesus memandang dengan takjub dan heran. Seperti yang telah aku katakan kepada kalian, kata Yesus, Allah dapat melakukan hal yang paling mustahil sekalipun. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepadanya. Yesus tersenyum kepada para muridnya sambil memasukkan sepotong roti ke dalam mulutnya. Hari itu, dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang laki-laki makan dengan kenyang. Belum yang wanita dan anak-anak. Bahkan sisa 12 bakul. Haleluya. Mereka bersiap-siap kembali
untuk menyeberang ke seberang danau. Silakan komen di bawah video ini ya. Subscribe channelku dan share video ini. Dan Kak Reni ucapkan terima kasih banyak. Oke, bye-bye. See you next storytelling ya. Storytelling berikutnya. Bye-bye. Bye. Love you.